Analisa kredit. Fungsi bank pemerintah adalah untuk memberikan pelayanan kepada pemerintah, dunia usaha, dan perorangan. Kegiatan yang penting adalah membiayai proyek-proyek pembangunan yang bertujuan menggairahkan industri baru maupun yang sedang berkembang, dalam wujud menyediakan dana atau pemberian kredit. Pemberian kredit ini mengandung suatu tingkat risiko atau degree of risk tertentu. Untuk menghindari maupun untuk memperkecil risiko kredit yang mungkin terjadi, maka permohonan kredit harus dinilai oleh bank atas dasar syarat-syarat bank teknis yang terkenal dengan 5C, yaitu yang pertama, karakter. Bank mencari data tentang sifat-sifat pribadi, watak, dan kejujuran dari pimpinan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya. Adapun beberapa petunjuk bagi bank untuk mengetahui karakter nasabah adalah A. Mengenal dari dekat. B. Mengumpulkan keterangan mengenai aktivitas calon debitur dalam perbankan. C. Mengumpulkan keterangan dan minta pendapat dari rekan-rekannya, pegawai, dan saingannya mengenai reputasi, kebiasaan pribadi, pergaulan sosial, dan lain-lain. Yang kedua, capacity. Ini menyangkut kemampuan pimpinan perusahaan beserta stafnya, baik kemampuan dalam manajemen maupun keahlian dalam bidang usahanya. Untuk itu, bank harus memperhatikan A. Angka-angka hasil produksi. B. Angka-angka penjualan dan pembelian. C. Perhitungan laba rugi perusahaan saat ini dan proyeksinya. D. Data-data finansial di waktu-waktu yang lalu, yang tercermin di dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga akan dapat diukur kemampuan perusahaan calon penerima kredit untuk melaksanakan rencana kerjanya di waktu yang akan datang dalam hubungannya dengan penggunaan kredit tersebut. Yang ketiga adalah capital. Ini menunjukkan posisi finansial perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi tangible net worth-nya. Bank harus mengetahui bagaimana perimbangan antara jumlah hutang dan jumlah modal sendiri. Untuk itu, bank harus A. Menganalisa neraca selama sedikitnya 2 tahun terakhir. B. Mengadakan analisa rasio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dari perusahaan calon peminjam kredit. Yang keempat, kolateral. Kolateral berarti jaminan. Ini menunjukkan besarnya aktiva yang akan diikatkan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan oleh bank. Untuk itu, bank harus A. Meneliti mengenai pemilikan jaminan tersebut. B. Mengukur stabilitas daripada nilainya. C. Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat, tanpa terlalu mengurangi nilainya. D. Memperhatikan pengikatan barang yang benar-benar menjamin kepentingan bank, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang kelima adalah condition. Bank harus melihat kondisi ekonomi secara umum, serta kondisi pada sektor usaha si peminta kredit. Untuk itu, bank harus memperhatikan A. Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon peminjam. B. Kondisi usaha calon peminjam, perbandingannya dengan usaha sejenis lainnya di daerah dan lokasi lingkungannya. C. Keadaan pemasaran dari hasil usaha calon peminjam. D. Prospek usaha di masa yang akan datang untuk kemungkinan bantuan kredit dari bank. E. Kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi terhadap prospek industri di mana perusahaan pemohon kredit termasuk di dalamnya. Di samping formula 5C tersebut di atas, di dalam pemberian kredit, bank akan memperhatikan aspek-aspek pertimbangan kredit untuk menilai kelayakan suatu usaha yang akan dibiayai oleh kredit bank. Secara umum, aspek-aspek pertimbangan kredit tersebut meliputi yang pertama, aspek umum. Dalam hal ini harus diteliti masalah-masalah A. Bentuk,
nama dan alamat perusahaan. B. Susunan manajemen. C. Bidang usaha. D. Keterangan tentang jumlah pegawai atau buruh. E. Kebangsaan. F. Bank langganan. G. Bagan organisasi. Yang kedua, aspek ekonomi atau komersil, yang meliputi masalah A. Pemasaran dan keadaan harga. B. Persaingan. C. Jumlah penjualan dari tiap-tiap jenis produk. D. Cara penjualan. E. Taksiran permintaan dan sebagainya. Yang ketiga, aspek teknik. Yang harus diteliti adalah yang A. Bahan baku dan penolong yang dibutuhkan. B. Tanah dan tempat pabrik. C. Bangunan, yaitu milik, sewa, umur, dan harga. D. Urut-urutan proses produksi. E. Perincian mesin dan peralatan. F. Jumlah produksi. G. Tersedianya tenaga kerja, yaitu keahlian, pendidikan, dan tingkat upah. H. Lain-lain. Misalnya mengenai tenaga penggerak, diesel atau PLN, tersedianya air, sumur atau pam, dan sebagainya. Yang keempat, aspek yuridis, yaitu memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk izin-izin yang diperlukan. Yang kelima, aspek kemanfaatan dan kesempatan kerja. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah A. Manfaat ekonomi bagi penduduk dan pengaruhnya terhadap struktur perekonomian setempat. B. Jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh proyek yang bersangkutan. C. Termasuk sektor yang diprioritaskan oleh pemerintah. Aspek terakhir yang harus dianalisa, yang merupakan aspek yang paling penting adalah aspek keuangan. Dengan melakukan penilaian terhadap aspek keuangan, di samping akan dapat diketahui likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, serta stabilitas usaha, juga akan dapat diketahui berapa lama suatu investasi akan dapat dikembalikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keputusan atau kesimpulan yang diambil dalam pemberian kredit didasarkan atas kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian aspek keuangan. Jadi aspek keuangan di dalam pertimbangan kredit memegang peranan penting, yaitu merupakan titik berat dalam analisa kredit. Dalam hubungannya dengan penilaian aspek finansial suatu permohonan kredit, hal-hal yang perlu dinilai adalah sebagai berikut. Yang pertama, neraca dan laporan laba rugi. Yang kedua, laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Yang ketiga, rencana penerimaan dan pengeluaran kas atau cash budget. 4. Proyeksi laporan keuangan. 5. Penilaian proyek investasi. 6. Perhitungan kebutuhan kredit. 7. Rencana angsuran kredit atau repayment schedule. Penilaian laporan keuangan. Cara yang umum diterima untuk meneliti keadaan keuangan seorang nasabah ialah dengan jalan memperoleh neraca, laporan laba rugi, dan keterangan-keterangan lainnya. Sebaiknya diusahakan agar diperoleh laporan keuangan yang sudah diaudit, karena auditor dapat memberikan pandangan yang bebas tentang keadaan keuangan nasabah sebagai hasil dari pemeriksaannya terhadap pembukuan nasabah. Sebelum melangkah dalam penilaian neraca dan laporan laba rugi, maka perlu diperhatikan apakah data yang disajikan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan terjamin kebenarannya. Sedapat mungkin diperoleh laporan keuangan untuk beberapa periode, atau minimal laporan keuangan 2 periode yang terakhir. Terhadap laporan keuangan ini, antara lain dapat diterapkan teknik analisa sebagai berikut. Yang pertama, analisa per pos atau komponen. 2. Analisa prosentase per komponen. 3. Analisa perbandingan atau analisa naik turun. Yang keempat, analisa rasio. Yang pertama, analisa per pos atau komponen adalah meneliti atau menganalisa masing-masing pos yang ada dalam neraca maupun laporan laba rugi. Misalnya analisa terhadap pos piutang dagang. Maka yang A,
harus diperoleh daftar nama, alamat, jumlah piutang, dan analisa menurut umur atau age analysis. Terutama untuk piutang-piutang yang jumlahnya besar. Yang B, analisa mutu dari piutang tersebut untuk tahun terakhir dan tahun sebelumnya. Atau berapa persen piutang yang baik, cukup, lemah, dan kecil-kecil. Yang C, bagaimana kegiatan penagihan yang dilakukan perusahaan. Yang D, sebutkan pula syarat penjualan, daerah penjualan. E, tentukan kecukupan cadangan kerugian piutang, dan lain sebagainya. Yang kedua, analisa prosentase per komponen. Dalam teknik ini, laporan keuangan disajikan dalam prosentase-prosentase, yaitu prosentase dari masing-masing pos neraca terhadap total aktiva. Sedangkan untuk pos-pos laporan laba rugi, prosentase dihitung BEA terhadap jumlah penjualan bersih. Dengan cara ini akan diketahui tentang A, tingkat investasi pada masing-masing pos, atau over investment atau sebaliknya under investment. B, struktur permodalan. C, jumlah atau prosentase dari setiap rupiah penjualan yang terserap dalam tiap-tiap jenis biaya. Yang ketiga, analisa perbandingan. Dalam analisa ini kita mengadakan perbandingan pos-pos dalam neraca dan laporan laba rugi dari suatu periode dengan periode lainnya, periode yang berurutan. Dengan analisa ini akan dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi dan perubahan mana yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Dalam penelitian terhadap suatu perubahan, maka harus diperhatikan perubahan yang terjadi dalam pos-pos yang lain, yang mempunyai hubungan yang logis atau erat dengan pos yang bersangkutan. Yang keempat, analisa rasio. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu pos atau kelompok pos dengan pos atau kelompok pos yang lain, baik yang tercantum dalam neraca maupun laporan laba rugi. Dengan mengadakan analisa rasio, akan dapat diketahui posisi keuangan nasabah atau calon peminjam kredit. Di bawah ini diuraikan beberapa rasio yang penting dalam hubungannya dengan kepentingan analisa kredit. Yang pertama, rasio likuiditas, yaitu rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai operasi dan memenuhi kewajiban finansial pada saat ditagih. Rasio-rasio likuiditas antara lain A. Current ratio, yaitu rasio antara aktiva lancar dengan utang lancar. B. Cash ratio, yaitu rasio antara kas ditambah bank dengan utang lancar. C. Quick ratio, yaitu rasio antara aktiva lancar minus persediaan dengan utang lancar. D. Inventory to working capital, yaitu rasio antara persediaan dengan aktiva lancar minus utang lancar, atau rasio antara persediaan dengan modal kerja. Yang kedua, rasio leverage, yaitu rasio untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dari utang. Dengan mengetahui leverage rasio, akan dapat dinilai tentang A. Posisi perusahaan terhadap seluruh kewajibannya kepada pihak lain. B. Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. C. Keseimbangan antara nilai aktiva tetap dengan modal. Leverage ratio antara lain A. Debt to equity ratio, yaitu rasio antara total utang dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang. Bagi perusahaan, makin besar rasio ini akan semakin menguntungkan. Tetapi bagi pihak bank, makin besar rasio ini berarti akan semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan perusahaan yang mungkin terjadi. Yang B, current liabilities to net worth, yaitu rasio antara utang lancar dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan bahwa dana-dana pinjaman yang segera akan ditagih ada sekian kalinya modal sendiri. Rasio ini sifatnya sama dengan debt to equity ratio. Yang C, tangible assets debt coverage, yaitu rasio antara aktiva tetap berwujud dengan utang jangka panjang.
Rasio ini menunjukkan besarnya setiap rupiah aktiva tetap berwujud yang dipergunakan untuk menjamin utang jangka panjang. Yang D, long term debt to equity ratio, yaitu rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. E, debt service, yaitu rasio antara EBIT minus pajak plus bunga dengan angsuran kredit plus bunga. EBIT sama dengan laba bersih sebelum pajak. Rasio ini menunjukkan bahwa laba operasi ada sekian kalinya kewajiban membayar angsuran kredit beserta bunganya. Makin kecil rasio ini, maka risiko bank semakin besar. Yang ketiga, rasio aktivitas, yaitu rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari atau kemampuan perusahaan dalam penjualan, penagihan piutang, maupun pemanfaatan aktiva yang dimiliki. Rasio aktivitas ini antara lain A. Perputaran persediaan atau inventory turnover, yaitu rasio antara penjualan dengan rata-rata persediaan yang dinilai berdasar harga jual, atau kalau memungkinkan, rasio ini dihitung dengan memperbandingkan antara harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan. Rasio ini menunjukkan berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan ini berputar dalam 1 tahun atau periode. Makin besar turnover berarti semakin baik. B. Average collection period, yaitu rasio antara piutang dengan penjualan neto per hari secara kredit. Rasio ini menunjukkan berapa lamanya dana perusahaan ditanamkan dalam komponen piutang atau berapa lama periode penagihan piutang. Dari rasio ini akan dapat diketahui likuiditas piutang. Makin kecil rasio ini makin baik. Yang C, perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover, yaitu rasio antara penjualan neto dengan aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. D. Perputaran modal kerja atau working capital turnover, yaitu rasio antara penjualan neto dengan modal kerja. Rasio ini menunjukkan berapa kali dana yang tertanam dalam modal kerja berputar dalam satu periode, atau jumlah penjualan yang bisa dicapai oleh setiap rupiah modal kerja. Yang keempat, rasio rentabilitas, yaitu rasio-rasio yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Rasio-rasio yang dapat digunakan untuk menilai rentabilitas antara lain adalah A. Profit margin, dalam hubungannya antara profit margin dengan penjualan. B. Return on investment, yaitu rasio antara laba operasional dengan total aktiva dalam persen. Rasio ini menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, modal asing dan modal sendiri. Makin tinggi rasio ini semakin baik. C. Return on equity, yaitu rasio antara laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan produktivitas dari dana-dana pemilik perusahaan di dalam perusahaannya sendiri. Rasio ini menunjukkan rentabilitas dan efisiensi modal sendiri. Makin tinggi rasio ini akan semakin baik karena posisi modal pemilik perusahaan akan semakin kuat atau rentabilitas modal sendiri yang semakin baik. D. Laba per lembar saham, yaitu rasio antara laba dengan lembar saham yang beredar. Rasio ini akan memberikan gambaran kepada pemegang saham tentang keuntungan yang akan diperoleh seandainya bank akan menanamkan dalam bentuk saham. Dengan mengadakan analisa rasio, akan diketahui posisi keuangan perusahaan. Lebih-lebih kalau rasio dari beberapa tahun, maka akan dapat diketahui perkembangan atau kecenderungan posisi keuangan perusahaan. Tetapi perlu diingat bahwa hasil analisa rasio tersebut bukanlah merupakan suatu alat yang dapat memberikan jawaban yang pasti untuk keputusan akhir pemberian kredit. Bidang-bidang lain juga harus diteliti dengan seksama, dan analisa rasio haruslah hanya dianggap sebagai langkah permulaan
dari proses pengambilan keputusan untuk memberikan kredit. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja. Maksud utama analisa ini adalah untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan bagaimana kebutuhan dana tersebut dibelanjai atau dipenuhi. Dari mana datangnya dana dan untuk apa dana itu digunakan. Dengan mengadakan analisa terhadap laporan tersebut, dapat diketahui bagaimana perusahaan itu mengelola atau menggunakan dana yang dimiliki. Pengertian dana di sini adalah sama dengan modal kerja, yaitu selisih antara aktiva lancar dengan utang lancar. Rencana penerimaan dan pengeluaran kas atau budget kas. Budget kas adalah gambaran atas seluruh rencana penerimaan dan pengeluaran uang tunai yang bertalian dengan rencana-rencana keuangan perusahaan dan transaksi lainnya yang menyebabkan perubahan-perubahan pada posisi kas atau menunjukkan aliran kas atau cash flow perusahaan tersebut. Dari budget kas akan dapat ditentukan kapan dan beberapa besarnya deposisi kredit akan dilaksanakan, serta jangka waktu kreditnya. Kapan dan berapa besarnya angsuran kredit dapat dilakukan. Kemungkinan adanya surplus atau defisit karena rencana operasi perusahaan. Kalau diperbandingkan dengan analisa atau laporan sumber dan penggunaan kas, maka perbedaannya terletak pada tujuannya. Laporan sumber dan penggunaan kas menunjukkan dari mana uang kas diterima dan digunakan untuk apa saja uang kas yang telah atau akan diterima dalam periode tersebut. Sedangkan cash budget tujuannya lebih jauh dari itu, yaitu ingin mengetahui saat-saat penerimaan dan pengeluaran uang, serta jumlahnya masing-masing, serta saat-saat adanya surplus atau defisit kas. Penyusunan budget kas, menurut Dr. Andes Bambang Rianto, dalam bukunya Dasar-Dasar Pembelanjaan, dapat dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasional perusahaan. Transaksi-transaksi di sini merupakan transaksi operasi atau operating transaction. Pada tahap ini dapat diketahui adanya defisit atau surplus karena rencana operasinya perusahaan. Kedua, menyusun perkiraan atau estimasi kebutuhan dana atau kredit dari bank atau sumber-sumber dan lainnya yang diperlukan untuk menutup defisit kas karena rencana operasinya perusahaan. Juga disusun estimasi pembayaran bunga kredit tersebut beserta waktu pembayarannya kembali. Transaksi-transaksi di sini merupakan transaksi finansial atau financial transaction. 3. Menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial dan budget kas yang final ini merupakan gabungan dari transaksi operasional dan transaksi finansial yang menggambarkan estimasi penerimaan dan pengeluaran kas keseluruhan. Prosedur penyusunan cash flow dapat disederhanakan dalam bentuk gambar sebagai berikut. Untuk bulan pertama, misalkan saldo awal adalah A dan penerimaan B, maka jumlah kas keseluruhan adalah A plus B. Misalkan pengeluaran adalah C, maka saldo akhir adalah A plus B dikurangi C. Untuk bulan kedua, misalkan saldo awal adalah D dan penerimaan E, maka jumlah kas keseluruhan adalah D plus E. Pengeluaran misalnya F, maka saldo akhir adalah D plus E dikurangi F. Untuk bulan ketiga, misalkan saldo awal G dan penerimaan H, maka jumlah kas keseluruhan adalah G plus H. Pengeluaran misalnya adalah I, maka saldo akhir adalah G plus H dikurangi I. Proyeksi laporan keuangan. Pemohon kredit biasanya dalam mengajukan permohonan, di samping harus dilampiri laporan keuangan 2 tahun terakhir, juga harus membuat proyeksi neraca dan laporan laba rugi, minimal untuk 1 tahun berikutnya.
Dari proyeksi neraca dan laporan laba rugi ini dapat dianalisa dengan teknik-teknik yang sama dengan laporan keuangan sebelumnya. Tetapi di samping itu perlu pula diterapkan metode atau teknik analisa yang lain, yaitu analisa break-even. Dengan analisa break-even akan dapat diketahui penjualan minimal yang harus dicapai oleh nasabah agar tidak mengalami kerugian. Kalau hal ini sudah diketahui, maka kita dapat menilai apakah sekiranya perusahaan pemohon kredit akan mampu mencapai tingkat volume penjualan tersebut. Penilaian proyek investasi. Setelah diperoleh gambaran mengenai posisi keuangan, baik untuk masa lalu maupun waktu yang akan datang, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan penelitian terhadap rencana proyek investasinya itu sendiri, yaitu menilai perlu tidaknya suatu proyek investasi dilaksanakan. Ada beberapa metode untuk menilai perlu tidaknya suatu proyek investasi dilaksanakan, atau metode untuk memilih berbagai macam usul investasi, antara lain, yang pertama, payback period, 2. Average return in investment, 3. Present value, 4. Discounted cash flow. Perhitungan kebutuhan kredit. Agar pemberian kredit oleh bank dapat mencapai sasaran, dalam arti bahwa kredit itu dapat membantu pemohon kredit sesuai dengan kebutuhannya. Di samping itu juga menguntungkan bagi bank, dalam arti sesuai dengan tujuan bank yang meliputi dua fungsi pokok, yaitu profitability atau bank memperoleh keuntungan dari kredit tersebut, dan safety, bahwa kredit yang diberikan benar-benar terjamin. Maka harus dihitung jumlah kebutuhan kredit tersebut dengan cara yang cermat dan tepat. Cara perhitungan kebutuhan kredit ini tergantung pada jenis kredit yang akan diberikan. Kalau kredit itu berupa kredit jangka pendek atau kredit modal kerja, maka kebutuhan kredit itu dapat diketahui dari budget kas, seperti yang sudah kita bicarakan di depan, atau dengan menggunakan metode perputaran modal kerja atau gross working capital turnover dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pada tingkat penjualan sekarang, yaitu penjualan bersih dibagi perputaran modal kerja. Yang kedua, untuk tambahan penjualan yang direncanakan. Tambahan penjualan dibagi perputaran modal kerja. Keduanya ditambahkan akan menghasilkan jumlah modal kerja yang dibutuhkan. Kemudian dikurangi dengan modal kerja yang dimiliki sekarang. Maka akan didapatkan jumlah kredit yang dapat dipertimbangkan. Apabila jenis kredit yang akan diberikan adalah kredit jangka panjang, misalnya kredit investasi, maka kebutuhan kredit dapat diketahui dari budget modal atau capital budgeting, atau dari rencana penggunaan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit. Dari penilaian terhadap aspek finansial tersebut, kiranya sudah mencakup tujuan daripada penilaian terhadap pertimbangan pemberian kredit, yaitu kita mengetahui sampai di mana kemampuan perusahaan pemohon kredit di dalam melaksanakan operasinya pada masa yang akan datang, menyediakan kebutuhan modal kerja, memenuhi kewajiban finansialnya, menciptakan atau memperoleh laba. Seberapa jauh atau luas analisa atau penilaian aspek keuangan ini akan tergantung kepada besar kecilnya risiko yang harus dihadapi oleh bank. Kalau risiko sedemikian besarnya, maka pihak bank dapat mengadakan penilaian lebih luas dan teliti. Misalnya dengan menilai atau mensyaratkan adanya capital budgeting project, manufacturing cost statement. Bahkan kalau perlu sampai pada penilaian teknis, misalnya proses teknologinya,